Kiku. Yes. Masih ngelanjutin proses pindahan studio. Emang di sini terus kan? Enak loh di sini. Aku jadi kayak Di sini aja nggak sih? Jadi kayak nggak kemana-mana. Deket soalnya kan. secara kita jadi tetangga kan guys. Iya. Jadi Iya, kayak di sini ternyata aja. update kehidupan. Ngomong-ngomong sebelum update, halo Priska. Iya aja dia deh. Iya. Iya. Kita ada bintang tamu hari Hari ini kita ada Priska. Priska bagus ya. Kisser ya? Kisser. Kisser kan? Kisser. Panggilannya apa nih kalau penonton Kisis? Kisser. Halo, good kisser. Emang iya. Itu jadi official. Itu bagus kayaknya. Udah kisser aja deh, Ya udah. lucu-lucu. Oke, good kisser. Hari ini ada Priska. Priska apa kabar? Baik, alhamdulillah ya, Jauh puji nggak? Tuhan. Jauh nggak dari sini? Dari rumah ke sini? Jauh, saya dari daerah kan. Jadi dari mana? Pamulang. Dari Pamulang. Jadi ke sini kayak ini. Tapi nggak kayak juga lah kalau dari Pamulang. kayak jalan-jalan ke ibu kota gitu loh. Jalan ke ibu kota. Tangsel. Iya, Enggak, iya. Pamulang dekat Pondok Cabe situ kan? Iya. Iya dekat kok. Dekat situ, dekat BSD juga. Tepatnya di mana alamatnya? Alamatnya dekat BSD. Iya, Ya, udah ada BSD. Iya. Boleh di Sherlock aja nggak? Tapi kan kamu baru pindah ya? Baru Bawa sebulan. keluarga. Bawa keluarga. Iya. Gimana? Gimana? Jadi keluarga ibu kota nih. Iya, di luar ekspektasi ya ternyata. Kenapa tuh? Dari segi apanya? Banyak, jadi banyak kagetnya. Kayak udah lama nggak tinggal sama keluarga. Oh, Padahal udah biasanya tahu. sendiri Iya. di sini ya. Biasa Hampir ngekos 10 kan? tahun aku sendirian kan, hidup sendiri. Baru ini sama keluarga lagi ngelewatin perkembangan adik-adik yang dari kecil jadi remaja, dari Pada remaja jadi bandel-bandel nggak pemuda. sekarang? Itu yang Nggak bikin usah emosi kaget. dong, Nanya gitu. Nanyanya emosi dong. Bandel-bandel. Tapi aku langsung jadi paham Iya kan? Relax nggak? Iya, relax. Dari kecil kita tanya gimana, Iya, tiba-tiba tiba-tiba lu gedenya. gini gitu. Jadi itu yang aku bilang kaget, itu aku bilang Dia udah bisa punya ini sendiri mereka. Belum. Ada yang umur berapa yang mau Priska? Astagfirullahaladzim. adekku 5. 5 Endis yang Yang sekarang di di sini bawah. tuh yang kecil-kecil yang belum bisa menentukan hidupnya sendiri. Paling kecil umur berapa? Harusnya kelas 4 SD yang paling kecil. Oh. Di atasnya ada yang SMA kelas 1, itu 15 tahun. Terus yang baru lulus SMA itu kemarin gue tanya berapa ya umurnya? 17 sampai 17 tahun, 17 Apa kan kelahiran tahun. 2005 lah. Banyak ya Lama tanggungan. nggak ketemu, aku aja kadang nggak hafal namanya. Yang bener aja. Jangan agak lain ya di sini. Benar. Tapi kita nggak sih kayak manggil si A, tapi kita akan manggil iya, semuanya iya, nama iya, dia iya. terakhir gitu. Gue kan juga punya banyak adik. Gitu ya? Jadi kan Nomor aja gitu loh. kasih nomor. Iya, jadi adikku 5, empat-empatnya aku sebut dulu, baru aku panggil. manggil yang Iya, terakhir betul. namanya dia, kayak gitu. Kasih nomor aja kayak kambing kurban. Nomor. Makan dulu Sini menghadap kakak. Kamu kalau makan suka panggil gini nggak? Ayo makan. Gitu nggak? Enggak, mereka tuh kalau makan instingnya kuat. Insting bertahan hidup. Jadi nggak perlu dipanggil. Karena kita baru masak, kitanya belum ngambil udah habis duluan gitu. Jadi kayak nggak perlu dipanggil kalau makan. Tidur yang harus dipaksa. Kalau kan anak-anak zaman Begadang sekarang ya? kalau udah pada sama handphone kan. Mobile Legends. Iya. Jadi kayak kalau tidur tuh kayak harus disita dulu handphonenya, Baru. pada Disita. nyenyak. Iya. Bener-bener kayak emaknya ya. Iya, aku kayak oh, gini ya ternyata ya. Pasti mending ini gua juga merantau deh. sendiri bener. Agak menyesal emak lagi. Kaget aja gitu kayak oh ternyata Hidup bareng gini lagi, ya. tapi pasti ini sih hidup bareng lagi. Kayaknya yang setelah- manis-manis selama ini ternyata lewat telepon doang. Itu betul. Iya, Kadang mungkin kita kalau kalau video call kangen pengen ngumpul gitu ya. Pas udah ngumpul nggak usah sering-sering. Kangen ya pengen kamu pulang kemana gitu. Jangan gitu dong. Tapi biasa kalau di rumah masak atau pesan? Masak. Siapa yang ya? masak? Kamu yang masak? Priska. Aku kadang masak, kadang mama. Oh, tapi Priska kamu kan juga di kosan dulu masak mulu kan? Iya, ya? aku suka masak. Terus Apa gimana? biasa masak apa nih? Enggak, aku cuma masak biasa aja kangkung. Masak air. Biar matang. Priska senyum-senyum Kayak ya. cuma kita ya nonton itu kan ya. Mereka nggak nonton acara itu kan ya. Facebooker. Masak air. Masak air. Masak Iya, air. Ay. Siapa? Gila itu produser nggak Tapi bisa. mereka nontonnya nggak sampai airnya mateng gitu, kayak air baru masak. Kita Oh, udah iya deh. Gimana Pri sekarang lagi ada kesibukan apa?
itu urusannya. Ngurus anak. Boleh deh. Udah lama Udah sama ya. Chris setahun. Iya, setahun. Ibu udah sadar belum ya? Ibu udah sadar? Udah bisa lanjut. Bawa ayam Gue baru. Saya tahu yang pas tahu ada sawarsan. Iya. Bener. Betul. Special show. Special show. Stand up special show. Spesial Bulan apa sih? Entar Padahal lagi udah Maret. bagus ya gue Maret tanya ya? kesibukannya apa. Dia tetap mau bridging gitu. Jadi bridgingnya 2 gitu. Iya udah boleh. Baru 6 menit kan? Gue baru mau apa ya? Apa boleh buat? Sudah ketulungan. Udah keangkat. Tapi ada sih. Iya, karena juga saya tidak mungkin kayak bikin show kali ya. Balik lagi nih. Oh jadi mau bikin show. Iya. Oke jadi Udah lah ya. cerita dong show-nya Chris. Ntar tanggal 2 Maret 2 Maret bentar 2024 lagi. ntar lagi di RRI Jakarta Gambir. Oh. Gedung RRI. Tiket Sejauh ini kemarin yang pre-sale udah sold out, sekarang tuh lagi jual Wih, yang normal. keren. Ayo teman-teman. Yang Iman Jinasi. Iman Jinasi. Boleh tau nggak kenapa dikasih nama Iman Jinasi? Itu dari nama kontenku aja, Iman Jinasi. Oh konten YouTube kamu itu Iya, ya? benar. Enggak dari I-nya. Atau kamu punya kepanjangan? Imajinasinya dari apa? Beriman sambil berimajinasi. Berarti soal agama-agama gitu. Iya. Oh, jadi stand up Tapi enggak sih, maksudnya itu tentang agama, tapi bukan gue akan ngebahas agama-agama semua Ceramah, agama di dunia ini, ceramah. enggak sejenis itu. Lebih ke kristenisasi. Iya, tapi pada nanya kayak gitu, Kak, ini kalau nggak Katolik boleh nonton nggak? Boleh. Oh berarti boleh. Boleh. Oh jadi ini bukan acara gereja ya? Bukan. Ada special show taunya ini ya. Iya, Jadi kayak baptis masalahnya. Iya, nggak apa-apa, nonton aja yang Boleh yang aja ya. nggak Katolik boleh nonton, tapi setelah acara itu pasti Katolik. Agak tersentuh. Jangan gitu ya, nanti makin ragu ya Pak. Iya, Enggak, itu tuh hanya kayaknya semua orang beragama pasti punya pengalaman imannya masing-masing Iya, kan. iman. Dan itu nggak cuma orang Katolik. Jadi cuma sharing pengalaman iman aja, pengalaman selama hidup yang ada momen lu ditolong Tuhan, ada momen lu kayak ngerasa dilepasin Tuhan. Berarti nggak gitu jauh aja. dari cerita keluarga juga. Iya. Oh, iya, Pasti iya. mereka semua yang nggak saya bahas. Karena di situ materinya semuanya. Iya, tadinya udah nyusun materi lain, tapi kenapa pas dekat-dekat hari show kok mereka ya sumbernya gitu. Karena Tuhan Keresahannya nggak jauh-jauh. dikasih nih Iya, keresahannya. saya langsung Biar materinya banyak. iya, Chris, banting setir makanya. gitu kayak oh ini keresahan yang paling resah saat ini sih kayaknya. Jadi ini Berapa aja. jam nanti? Kayaknya 1 jam deh saya. 1 jaman ya? Oh, ada opener. Benar ada 3. Wih, Siapa aja satu tuh. Paslon 1, paslon 2. Iya. Udah lewat. Saatnya kita move on teman-teman. Anjay. Openernya ada Nuri, kan Nuri. Nuri, oh, Nuri. Iya. Terus ada Adit MKM, salah satu komik Katolik asal Malang. Oh. Ya, terus satu lagi teman saya dari stand up Jakut namanya Hana. Dia anak baru berkomunitas tapi udah bagus banget saya melihatnya. Oh, dia Cara dapat Jadi mereka MC-nya lah MC openernya. Iya. MC MC-nya kayak kita anak-anak ada nanti. Bang Bene. Oh, gitu. Bene Kristo, Bang Ari. Kristen semua. Itu nih. Nah, Bang Ari kan ada. Itu yang sudah Bang Ari susah payah meluruskan itu. Dia kayak Kristen semua. Padahal Jazel ada Kang Soleh. Nggak ada kan? Oh enggak. Bene Kristo. Bene Kristo, Bang Ari. Ari, Kristen semua kata dia. Gitu. Baru mualaf kan, Mbak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Surga saya dapat rumah di Dapat surga. masjid. Masjid nggak sih? Mesti tata rumah. Iya, oh iya. Imajinasi. Coba ya dapat. Emang iya masukin? Kurang tahu saya Kak jantai sana. Jadi beban. Setahu gue sih iya ya dapat masjid nggak sih? Iya kan? Aku mau nanya tapi agak serius. Apa? Eh, Enggak, kalau serius nggak gitu ya. Serius banget ya. Ternyata cuma ngasih serius. Bukan mau kalau nanya serius. misalkan materi agama biar nggak menyinggung, itu tuh cara gimana sih? Caranya jangan ditonton. Iya, Enggak.
materi agama itu semua materi, nggak cuma agama menurut saya, ada yang tersinggung ada yang enggak, tergantung lu kecoleknya di mana. Kalau itu menyinggung bagi penonton, ini kayak kemarin menurut saya beberapa kali bikin materi, saya tuh kan kalau nulis saya perhatiin lagi kata per kata, saya kayak bersilat lidah gitu, tau gak sih? Jadi kayak kalau ini nyinggung banget nih, saya harus jauh dulu belok sini gini-gini. Jadi orang tuh nggak bisa nyerang karena kadang nggak nyebut merek, nggak nyebut apanya gitu. Jadi lu nggak bisa nyerang dari sisi manapun, cuman lu ngerasa aja gitu kayak kesindir. Nah itu kan tergantung pilihannya dia. Kalau dia mau tersinggung ya udah dia tersinggung. Iya Tapi gitu. kalau mau nonton stand up Nggak tapi tersinggung tuh kayaknya aneh kayak juga sih. Karena kan stand up kan keresahan ya. Iya, Sesuatu justru yang itu kan yang keresahan kita cari. tapi dibalut dengan komedi. Dan kebetulan relate sedih mungkin lah. sama orang itu, dan bagi dia itu menyinggung dia ya kan. Ya Iya, pas betul, momennya aja dia lagi kayak gitu. Tapi materi Priska kan terkenal cerdas ya. Dan tajam. Coba kita Tajam dengarkan satu tiba-tiba beban. Satu beat lucu. Langsung di band. Langsung di band. Tapi kan Friska opener kan di Bang Ari ya? Iya, di Bang Ari. Bagus banget loh. Iya. Di ilmu Ini outfitnya Bang Ari. tajam banget. Oh iya benar, Ini yang outfitnya. celananya putih. Iya, Yang di komplain Kang Soleh. Iya, celananya komplain Kang Soleh katanya. Karena katanya kayak ini bawa aqua gitu. iya, di ini kantongnya. Lu mau apa sih di Jadi dia kantong katanya gitu. Iya. Dan Kang Fai kan di sebelah gue. Terus dia kayak, itu Priska apa sih di kantong saya? Ini Iya, ganggu deh. jadi dia bilang. tuh nggak ngeliat materi ngomel saya, dia ngeliat kantong saya. Protes. Nggak mau apa-apa kan ini emang kantongnya gini kan. Emang style. Iya. Terus Emang Kang Soleh- cargo gitu Kang kan. Soleh nggak suka kantongnya kayak gitu. Ini beli di mana kalau boleh tahu? Shopee. Berapa harganya? Ini nggak sampai cepet. Emang beda ya. Beda ibu-ibu. Fokusnya. Aku kapal tau, Frisko punya kayak gini juga. Berarti lu tim kampanye. Dia udah seneng. Padahal senang ada teman. Berarti kamu tim couple atau enggak? Kadang couple. Enggak apa-apa, fine. Apa Fun tujuannya? aja. Kalau boleh tahu. Ada promo-promo yang beli 1 gratis 1. Jadi bukan dari sisi romantis aja ya. Hemat ya. Bisa beli 1 gratis 1 bebas ukuran, ya udah ngambil yang beli yang XL, ngambil yang M, yang satunya gratisnya gitu. Biasa sih. Jadi kayak baju kebanyakan. Baju ya? Baju, You are celana mine, gitu. I'm yours gitu-gitu ya? Iya, enggak ada tulisannya. Nggak ada tulisan macam-macamnya gitu, cuma Dia panah warna. doang ya, panah mommy, daddy. Sewarna enggak Mami, juga. mami, bukan Tombak, mom- kita tombak. Gua berasa mamanya ya. Mommy and daddy. Tapi ini enggak, kalau couple tuh bajunya yang kembar persis atau yang Iya, kembar persis. Oh, tapi jadi ada emang beda tulisan. size aja. Iya, beda size doang. Oh, jadi sebenarnya Kocak bukan banget. baju couple tapi baju beli sama Iya, aja iya, gitu. karena itu Oh. promo. Kembar. Iya, ini promo. Udah berapa kembar lama ya? sih sama Prisco? Udah berapa lama? Maret ini kita 3 tahun. Wih, Jadi imajinasi ini sekalian merayakan 3 FYI tahunnya kita. juga. Kalau kamu di lapangan itu gimana? Kalau Contohnya iya ya. kayaknya dia belum siap deh, Kak. Iya. Kayaknya dia belum ada yang mau siap. disampaikan nggak sama Prisco? Kayak dia jauh aja. Karena kita nggak pernah ngobrol ya. Kalau Prisco nonton nih kira-kira Seandainya ngedit, ntar kebayang seandainya banget. Friska ngedit nih. seandainya Prisco kan bakal diulang-ulang. Kalau ngedit kan kita tonton berkali-kali ya. Kira-kira apa yang pengen supaya terngiang-ngiang di Nah, kepala dulu ini Prisco? Frisco sebenarnya editor kita ya guys. Tapi teh Frisco mana? Oh Frisco iya, yang mana? Prisco tuh yang mana? Iya, dia Yang ini. Ada. Apa masukin Dia muka nggak Prisco? masukin mukanya sendiri. Parah lu. Coba apa kira-kira yang pengen disampaikan? Yang gak kali aja ada yang pengen. yang cepat Iya. gede ya. Cepet gede. Apanya? Dia berondong. Karena Frisco umur berapa? Friska 22. Aku 28. Beda Dia lumayan. anak 2000-an. Udah Aku anak gede lah. 90-an. Gede itu mah. Udah gede. Ya, tapi pertama kali kita pacaran dia belum 20 kan. Ya karena udah mau 3 tahun ya. Iya, Apa enaknya sel berondong? nurut. Lu diktator ya? Apa mungkin karena kamu punya banyak adek ya, jadi kayak Iya, jadi kayak naluri. ngerasa nambah adek lagi gitu. Yang garukin aku. Aduh, Bicinin aku. Lumayan ini juga ya minta digaruk kan. Karena aku kukuku nggak pernah panjang. Jadi? Terus Jadi kalau garuk tuh butuh orang. Jadi minta tolong. Oh, ini beneran nih? Iya beneran. serius. Aku nggak pernah nggak bisa panjang kukuku. Jadi gitu. kalau lagi nggak suka.
Lucu Udah banget. senang. Lihat deh jempolnya. Oh itu ini kelainan. Kenapa? Nggak tahu dari mama sih. Genetik. Iya, Lucu panjang kan? sebelah. Nama pendek itu kayak kobra. Kayak kobra. Iya, Pendek. Gemoy. pendek. Kemarin habis ini ya, Ini habis fakta nyoblos. terbaru mana dari tadi? Friska Iya. ya guys, dari Cuma Kiser yang tahu. Ternyata jempolnya Friska kobra. Pendek kayak kepala ular kobra. Ini genetik. Oh, mama juga gitu. Mama kayak gini. Oh, Tapi ada nggak ada. Oh, berarti nurunnya di kamu doang. Iya, aku tuh mirip banget sama mamaku dari Mukanya genetik. juga? Iya, dari musuhan kan. siapa? Banget iya, bener itu bukan mitos. Tapi gue juga mirip. Nyata. Sekarang gimana? Ya itu makanya aku Musuhan ngeluh tadi di awal-awal kan. Oh, jadi Kalau kita Jadi aku rasa masalahnya mungkin ngerantau bukan hampir cuma 10 adek. tahun gitu. Aku sama mama tuh nggak boleh lebih dari 2 minggu bersama. lah terus gimana dong sekarang tinggal bareng? Iya jadi kayak gitu makanya. Jadi kayak sering ada gesekan lah. Ya. Atau kamu tetap ngekos aja, biarin mereka ngontrak. Iya benar. Gue jadi kayak anak Jakarta pada umumnya ya. Iya, Kan jadi kemarin bisa. gue kayak anak-anak Jakarta pada punya rumah, ada orang tua gitu kan. tapi Kok pada tetep ngekos ya, gue kayak gitu kan kayak kok ngekos ya gitu. Oh sekarang oh iya ya. Mungkin Pantas ini. mereka pada ngekos ya. Oh ini Tapi sih. emang kalau kita semakin karena kita udah sering tinggal sendiri ya, jadi saat kita harus bareng lagi ngumpul tuh pasti ada rasa nggak Iya sih, nyamannya. Iya. Ada rasa asing tau gak sih Iya, kayak jadi, kok gini banyak kagetnya gitu. Karena kan kita biasa memutuskan sendiri Iya, ya, kita terus semuanya tiba-tiba sendiri. harus yang bersama tuh Iya. pasti. Maksimal 2 minggu deh emang bener. Iya bener. Makanya kalau pulang kampung aku tuh paling cuma 2 minggu. 2 minggu. Kalau lebih dari minggu udah berantem. Udah beda vibes-nya. Dari yang tadi kangen-kangenan, sayang-sayangan, emosi. tiba-tiba udah kayak apa sih gitu. Udah kayak gitu Udah mulai di masuk atas kamar 2 minggu tuh. masing-masing. Iya. Udah mulai. Aku sekarang sama mamaku ngobrol cuman minta kepangin rambut doang. Oh ini dikepangin mama. Iya, karena aku sebelum ada mama nggak pernah dong rambutku kayak gini rapi ya, nggak pernah. Karena emang aku nggak ngerti kalau masalah rambutnya. Sekarang tuh kalau ngobrol kayak, mak kayak pengen rambut itu paling mau jalan doang. Gitu. Jadi itulah yang membuat kamu tetap akur. Iya, rambut doang nih. Kalau aku botak kita udah kayak Ada basa-basi apanya? iya udah masih lagi. Jadi kayak cuma kayak mau kayak pengen rambut lah, kayak pengen gitu. Tapi nggak berantem. Maksudnya aku memang memperirit komunikasi aja. Karena komunikasi kita nggak bagus lah. Kayak Jadi daripada panas-panasan. mencari Daripada jadi kayak berantem ya. Iya, ya udah gitu. Terus Perkara masak aja kayak dia masak apa aku nggak suka masakan itu, aku masak apa dia nggak bisa juga. Jadi kayak nggak cocok banget berarti ya. jadi kayak Kok kayaknya nggak cocok banget tapi masakan aja. Iya, jadi ya udahlah. Kadang-kadang aku kalau dia udah masak itu aku nggak enak kalau nggak makan aku ambil dikit tapi aku masak lagi yang versi aku gitu. Nemu nih ya. Gue baru nemu anak yang nggak suka sama masakan. Iya tapi iya loh. Nggak ada masakannya enak-enak. Cuman maksudnya ada kadang-kadang tuh aku kayak kok ini masak ini sih hari ini gitu loh kayak aku kayak Kayaknya kamu juga cari masalah deh. iya. Memang kadang aku juga yang nggak ini. Soalnya kayaknya nggak ada waktu tertentu Iya, untuk iya. masak tertentu gitu nggak Iya. sih? Cuman Kadang aku nggak beda expect kayak misalkan selera. aku ngeliat kentang kan, aku di bayanganku kayak aku bakalan bikin ini jadi perkedel gitu kan. Terus ternyata sama dia dibikin sop. Atau mashed potato gitu ya. Iya gitu kan, loh kok ini aku nggak berharap ini gitu. Tapi kan terlalu nggak banyak mungkin. maunya. Iya tapi nggak mungkin aku marah-marah, "Ma, aku nggak mau ya dibikin sop." Nggak mau dong. Jadi kayak aku diam-diam aja kayak ya udahlah aku masak yang lain gitu. Tapi dia juga tersinggung loh, gua masak nggak dimakan gitu. Jadi Susah juga ya. Iya dinamika lah ya. iya, jadi kadang-kadang ya aku tetap ngambil dikit tapi aku masak versi aku juga gitu. Jadi ya dia harusnya nggak tersinggung, harusnya gue berharap gitu. Kayaknya enggak sih pasti Tapi tetap sih aku tahu. Iya nggak sih? Gitu. Udah makanya ngekos aja lagi. Ngekos lagi. Bareng lagi. Rasanya masuk di HH Corp gimana apa? Iya gimana? Happy, gue akhirnya dapat tempat yang positif. Oh. Teman-teman ya. Masa Kang Serius? Soleh positif sih? Kecuali Kang Soleh. Positif Kang Tapi Soleh. tuh. sebenarnya kita semua tuh positif kok sebenarnya, tapi Iya. di depan kamera entah kenapa semuanya tiba-tiba jadi toksik. Kayak nggak mau banget dianggap akrab. Paham nggak Iya sih? iya iya kan? iya. Iya, kenapa ya? Karena aktor kali ya? Kita enggak ya? Ini aja buktinya ya. Nah, ini salah satu bukti. Iya, gelut. Tiba-tiba pas ada kamera udah langsung asing. Berantem. Memang gitu. Lanjut tadi apa sih? Iya itu. Maksudnya aku kan kerja dari umur 18 tahun kayak pernah dapat beberapa kali dapat tempat kerja yang kayak kerja tuh ternyata kayak gini ya, orang-orangnya bisa sikut-sikutan pertama kali gini. kerja apa? Resepsionis saya. Oh wow. Di mana? Lihat. Guru kan?
Itu Kiki Saputri. Salah. Mbak bisa searching dulu nggak Mbak? Jauh banget lagi ke Gimana Kiki. rasanya ngajar anak-anak? Aduh. Dia sudah mempersiapkan diri. Oke, aku ganti. Saya guru sekolah minggu pernah. Bisa. Ngajar di sekolah kuliah, sekolah minggu gitu. Pernah. Gak usah dipaksa. Pertama kali kerja resepsionis. Iya, resepsionis Di mana tuh? Kelapa Gading. Oh. Gimana pertama kerja? Ya, itu benar-benar yang aku dari kampung kan. Ya kamu berarti benar-benar Kupang Iya, dari merantau untuk ND. kerja. Ende. Iya, ngerantau kerja, ngumpulin duit buat kuliah. Awal planning hidupku tuh Planning, gitu awalnya, kayak gitu. Terus ternyata belum setahun ngerantau 2014 itu. Belum setahun bapakku meninggal. Nah, dari situ tuh udah planning tuh udah berubah semua. Jadi kerjaan pertama aku resepsionis. Terus? Ngerasain kayak oh, ternyata ada kerjaan tuh yang aku kan pindah-pindah kan, sempat kerja jadi resepsionis, sempat di itulah toko hijab dan lain sebagainya. Ada kerjaan yang kayak orangnya positif, lingkungannya enggak. Lingkungannya positif, sistemnya bagus, orang-orangnya enggak. Gitu-gitu nggak ada yang sempurna gitu kan. Nah, aku baru kali ini dia itu tempatnya positif, orangnya positif gitu. Sempurna nggak sih? Jadi kayak ya udah aku nggak terlalu apa Terganggu. ya? Iya nggak terlalu Nggak- banyak pikiran nggak jadinya. terlalu banyak masalah Iya ya. nggak terlalu banyak masalah. Dari seenggaknya dari satu sisi kehidupanmu kerjaan udah aman Iya, gitu iya, loh. iya. Sisanya ya udah kalau masalah lain ya udah. Awal-awal kamu stand up kapan? 2017. 2017. Iya, Itu di masih Jogja. Oh, di Jogja karena kamu kuliah. Aku kan ngerantau 2 kali. Yang pertama tuh legal. Yang kedua iya. Yang kedua yang kedua ilegal. Yang keduanya aku kabur. Oh, Kabur gimana Jogja maksudnya? itu? Iya itu makanya yang ke Ke Jogja Jogja. itu. Jadi pertama tuh 2014 lulus SMA ngerantau baik-baik, dianterin bapak sampai ke depan rumah, naik angkot gitu-gitu dulu pamitan baik-baik. Terus belum setahun di Jakarta kerja, bapak meninggal kan, udah balik. Nah balik sana terus balik lagi kerja, sempat sakit-sakitan waktu itu. Aku nggak paham kalau itu ternyata adalah stres sebenarnya karena pikiran. iya Ya. karena habis ditinggal bapak gitu ternyata sakit-sakitan udah sampai yang aku kehilangan berat badan hampir 20 kilo dari yang 65 jadi 42 dalam waktu cuman bapak meninggal 28 Desember 7 Januari aku udah 42 Berarti gara-gara emang Bapak parah sih itu. meninggal? iya gara-gara itu memang momennya cuman itu Ternyata bener ya, maksudnya Iya, pikiran. ada yang sumber. kayak orang meninggal, kayak misalnya suami istri gitu, suaminya meninggal, nggak lama kemudian istrinya meninggal. Enggak, bukan maksudnya. Gue pikir tadi arah lu ternyata bener ya orang Iya, sakit tuh pikiran pikiran segitunya gitu. akhirnya mempengaruhi tubuh. Kok tiba-tiba Maksudnya iya saya arwah saya ada arwah. case, ada case, iya ada case karena iya, lu kuat. yang Iya, ditinggalkan iya. tuh sangat stres gitu kan maksud Iya, lo, sampai iya. akhirnya bisa juga ngikut gitu loh. Tapi aku sini-sini baru ngerti sih. Di saat itu aku stres. Kalau dulu tuh pas di momen itu aku nggak tahu kalau itu tuh dampak dari stres dan lain sebagainya. Kayak udah bener barusan Nggak kayak ngerti. bikin quotes kayak Iya. oh, bener ya. Oh kita udah dengerin terakhirnya punchline. Tiba-tiba Tapi dia tuh ngomongnya nggak yakin pas di ending kayaknya salah nih gue nggak lama kemudian istrinya meninggal. Ya terus Allah. terus kamu Berarti lu sayang banget sama bokap ya? Lu paling deket sama bokap? Deketnya sama bokap. Sama. Kan iya. sama gue juga sih Soalnya bokap. sama nyokap juga. sama mama kan memang kayak gitu kan kita Lebih sering banyak cekcoknya, lebih banyak cekcoknya jadi kayak relationship. deketnya udah sama bapak terus sudah habis itu 2016 akhirnya aku dipaksa pulang karena sakit-sakitan mulu setelah itu tuh sakit-sakitan terus kayak Sedangkan kamu sendirian juga iya di sini sendirian terus kata keluarga di kampung pulang aja Pris kita takut tiba-tiba ada berita duka lah apa gitu mereka udah takutnya aku mati sendirian aja gitu kan soalnya sakit-sakitan Jauh kan. mulu kira pulang itu cuman 3 bulan di sana nggak berobat juga sehat Sehat. Karena ada keluarga. Iya mungkin ya karena mungkin iya. yang aku butuh sebenarnya keluarga kali gitu tapi nggak tahan juga di kampung ngapain saya nggak ada kerjaan buat saya kan lulusan SMA doang kan kayak saya ngapain ya di sini ya gitu akhirnya izin lagi baik-baik ke mama aku ngerantau lagi aja deh gini-gini adik-adik juga harus sekolah itu adik-adik masih pada kecil adikku yang paling gede aja tuh baru SMP kelas 2 pas bapak meninggal terus kayak aku harus pergi lagi mah di sini aku nggak tahu mau kerja apa nggak diizinin karena takut aku kayak gitu lagi sakit takut sakit kabur lah nah itulah kabur itu tuh ilegal. iya di akhir 2016 kirain itu ilegal apa ya kayak gitu kirain itu dijual apa gimana ilegal kan serem ya oh ternyata
tanpa Tanpa izin, Ke Jogja. Ke Jogja. Terus kerja lagi. kerja di sana. Kenapa Jogja? Karena cuma di Jogja yang nggak ada keluargaku di Indonesia ini. Kalau aku ke Jakarta kan ada om tante di Tangerang, di Depok gitu-gitu. Ntar kalau aku ditangkap disuruh pulang. Iya, Dipulangin gitu ya? Iya, dipulangin kayak ya. Di Jogja iya, nggak di ada. Jogja nggak ada. Bebas. Cuman ada teman-teman yang waktu itu kan umuran seaku, teman-teman masih pada kuliah. Iya. Iya, jadi aku sama teman-teman yang kuliah di Jogja gitu. Terus kerja lagi di Jogja. Kerja. Disitulah kamu ikut komunitas. Disitulah aku kerja di toko hijab karena dalam keadaan Kayak di terdesak ini ya, mau nggak mau aku kan kerja ya. Iya, harus kerja. Lempar-lempar aja CV kan kemana-mana kan, yang pertama kali nerima toko hijab. hijab. Ya udah, itulah Tapi berkah. kamu nggak dapat berkah Hikmah yang hikmah lain-lain gitu. tersentuh. Enggak. Oh enggak. Kuat banget imanmu ya. Kuat banget imannya. Kuat banget imannya. Imannya nggak selemah. Iya, belajar. Iya kan harus tahu produk kita kan. Tapi disuruh pakai hijab. Nggak disuruh, maksudnya aku tuh make sendiri, aku harus tahu model hijab ini dipakai gimana apa. cara pakainya. Iya, kayak gitu. gitu loh. Karena pembeliku juga nggak semuanya Islam loh. Oh ya? Iya. Yang pakai hijab nggak semuanya ada Islam? Kristen, ada kan kadang-kadang tuh aku pernah dapat satu pelanggan suami istri, mereka orang Kristen, mereka beli hijab yang banyak buat anak pesantren, buat disumbangin kayak gitu. Oh, jadi Kayak mereka gitu-gitu. beli buat orang lain gitu ya. Atau yang buat kado atau apa kayak gitu. Terus balik lagi ke Jakarta dari Jogja kapan? 2019. Itu karena apa momennya? Itu momennya tuh aku bener-bener kayak, tahu gak sih kita kayak resolusi. Jadi 31 Desember 2018 aku berangkat tahun baruan di tengah jalan naik bis. Kayak resolusi kayak gue 2019 gue ke Jakarta, gue kembali ke Jakarta, gue sukses gitu. Karena maksudnya di Jogja udah stand up, tapi maksudnya kan di daerah ya di Jogja Pasti kan lebih untuk mudah. untuk ini karirnya agak sulit juga. Jadi aku kayak enggak, aku harus ke Jakarta lagi karena aku udah ikut audisi berkali-kali nggak ada yang lolos. Dan aku tahu itu kenapa? Karena tidak ada dapat doa dari ibu ya kan. Jadi kayak jadi aku kayak ini pasti karena mama aku ini. Jadi aku telepon dia baik-baik, selama aku kabur itu 2 tahun kita nggak ngobrol. Jadi kamu nggak komunikasi sama Enggak, sekali? dia nggak mau. Dia marah. Dia marah. Ngambek. Tapi dia nerima duit yang aku kirim. Jadi Gimana ya? Kayak pernah denger ya? Kayak nggak asik. Kayak nggak asing. Apa ini? Kayak apa ya? Ada kenalan gitu nggak sih kok? Sebentar aku inget-inget. Kayaknya kita punya temen deh. kayak gitu. Lingkungan kita ini emang sama ya. Iya. Kita itu. Tapi dia mau nggak mau harus terima karena itu kan buat adik-adik ke sekolah juga Kebetulan. gitu. Jadi kayak ya udah, terus aku rasa gagal. Enggak, ini kecolok kasuci tadi. Kak, aku tadi nangis, kamu sekarang nangis. Iya. Circle apa ini? Circle apa ini? Tahu nggak? Entah kenapa kita tiba-tiba kalau ngobrol nyaman. Nyaman ya? Sampai terharu. Iya ya, kenapa ya? Kenapa? Jadi Iya kan ini zona aman guys. Tenang It's aja. okay. Padahal No ini one kita- judging. Iya. Nggak ada yang ngejudge di sini. Ya gitu. tapi Ya kamu gitu. kasih Iya, om juga selalu. karena Iya, ada karena aku butuh- mikirin adik-adikku. Iya, betul. Terus 2018 itu terakhir aku kayak telepon. Mau udahlah, jangan gini terus. Kamu yang bilang. Mengalah ya, ngalah. Kayak minta doa gitu. Aku tuh ngalah, aku selalu berusaha buka komunikasi, dia aja yang nggak mau. Akhirnya dia kayak ya udah, maafkan gitu. Terus ya udah, aku kayak izin pamit gitu, kayak aku 2019 tuh hidup yang baru buat aku gitu. Itu akhirnya udah benar. Diiklasin kayak mama, ya udah berarti memang tempatmu tuh di sana, di kampungnya kamu. Dia baru ngerti gitu loh, kenapa aku harus semaksa itu untuk ngerantau. Nah, mama ikhlas aku ke Jakarta, modal ikhlasnya mama itu sampai sekarang Jadi gitu. rezeki sekarang. Iya. Iya, kuat banget sih. Keren deh. Tapi gitu ya, maksudnya kan kita juga sebagai anak kan sebenarnya pengen punya jalannya sendiri gitu. Betul. Loh. Ya. Ya berharapnya sih orang Tapi tua kita juga, tuh susah jelasinnya iya, susah kadang-kadang. untuk menjelaskan dan mungkin juga kasihan juga komunikasi, ya. karena komunikasi susah banget. Enggak, Aku kalau nggak aku ngerasa sih sih. ngeliatnya karena beda generasi. Iya, itu Karu. Mungkin orang tua pada saat itu kan kalau keluar kota tuh kayak apa sih, itu tuh bahaya banget. Iya, Ya kayak kan? gitu. Jadi kalau misalnya mengeluarkan anak perempuan untuk merantau kan itu pasti berat lah. Iya.
Iya, tapi ya mungkin kan mereka juga punya cara berpikir yang berbeda ya. Iya. Kan? Iya, itu. Zaman kan kita juga udah Iya, harus cara kita berpikir beda. Terus alhamdulillah aku Iya, Kak, nggak dia iman jenazah. Alhamdulillah kan di Jakarta jalannya mulus. Iya. ada aja ya. Haleluya. Sampai akhirnya sekarang yang tadinya aku istilahnya merantaunya kabur sendiri, sekarang aku udah bawa mereka kabur juga gitu kan. Keren tahu dia bisa memboyong satu Jadi mereka juga ikutan, udah kalian harus kayak aku, kita semua kabur gitu. Dengan kerja keras ya. Pelajarannya berarti nggak semua pilihan anak tuh salah. Wih, Sempat deg-degan aku dia mau ngomong. Benar, setuju karena Iya, betul. anak juga kan juga punya apa ya? Keinginannya itu. Iya. Kan kita juga nggak ngambil keputusan ngasal ya. Dan kadang-kadang tuh ya orang tua tuh lupa kalau kita tuh udah dewasa juga. Betul, itu betul. Kayak gitu. Nah itu yang sekarang aku rasain. Aku tuh lupa kalau adik-adikku udah gede. Kadang-kadang aku merasa mereka masih sekarang kecil. kamu di posisi mamamu. Iya, jadi aku tuh yang kayak benar-benar harus kontrol. Terus kadang-kadang aku kayak, ini terlalu kontrol sih. Kadang-kadang ngerasa kayak gitu. Iya, tapi kadang-kadang di satu sisi kayaknya enggak, dia belum bisa, dia harus begini, gini gitu. Gitu. Ya, jadi berarti aku kamu harus belajar dari kamu Dari dulu. kamu, dari pengalaman kamu Iya, sendiri. Iya. Jadi aku Harusnya cukup lebih ini sih. paham kenapa dulu mamaku sesedih itu apa segala macam. Iya. Dan mungkin juga mama kan pada saat itu sendirian, gak ada bapak kan. Iya, Mungkin betul, jadi betul juga. lebih- Dia kan juga baru kehilangan. Iya, Jadi dia iya. gak mau kehilangan anak Iya, benar. pertamanya lagi. Apalagi kan kamu habis sakit kemarin, Iya, makanya dia iya, mungkin semuanya ada alasannya. Cuman ya itu kita ngobrolnya nggak ini. Orang aku pakai bahasa Indonesia, dia pakai Kroasia kan, jadi kayak Kita lagi serius loh. Kita lagi serius. Serius. Yang itu nanggepnya dia udah mikir mamaku orang Kroasia beneran. yang itu soalnya nggak bisa. Yang itu nanti kiranya beneran. Kita lagi serius ini. Jadi beneran mama kamu dari sana. Jadi udah lama mamamu ngerantau ke Indonesia. Jadi mamaku WNA atau WNI gitu. Bisa awalnya jadi warga negara asing. Dari emaknya tuh udah ilegal. Tapi gue paham banget sih jadi Friska karena tuh gue tuh sama Friska hampir mirip kan. Maksudnya Punya punya adik banyak, jadi tulang punggung keluarga. Terus kayak semua lu pikirin detail-detailnya kan. Jadi Kadang capek sendiri. jadi capek sendiri. Wah, capek Sedangkan sendiri. nyokap lu Iya, nggak bisa jadi teman ngobrol yang enak gitu loh. Kadang-kadang jadi kayak. Tapi Iya, pas tapi dia pasti lagi di capek. kampung, hal sekecil apapun kayak misalkan kayak taping Perhatian, dia aja. kan? Aku tuh pulang cerita loh, walaupun dia nggak ngerti gitu. Iya, tadi aku habis taping ini sama Kak Indah gitu-gitu. Walaupun dia nggak paham, semuanya aku ceritain. Sekarang tuh kayak susah banget untuk ngobrol kayak gitu. untungnya lu ada Frisko kan. Bisa angkat senyum-senyum. Tapi gokil sih, kan mereka tadinya sama-sama ngekos di Jaksel. Terus Friska pindah, dia ikut balik pulang ke Pamulang. Gila sih, Couple goals. couple goals sih parah. Berondong, bro. Dengar-dengar dia kalau katanya dia ya yang ini antar jemput adek kamu. Enggak. Kayak kata dia kemarin. Awal-awal sebelum adikku Karena yang itu, kendaraan gitu ya? jadi aku maksudnya kayak dia yang ngedidik adikku untuk kayak gini loh caranya Cari pacar kaya. Diajarin supaya nggak gangguin kakaknya lagi. Tidak lu sendiri. Nah, kayak gue nih, pacar lu kakak lu. Duit. Oh jadi Frisko yang ngurusin. Iya, dia bantu kayak kan kali cowok semua kan. Jadi kayak maksudnya untuk hal-hal Ikrip yang lah. cowok banget itu maksudnya Bisa dia lah ya. Frisko ngebantuin banget. Wih, keren deh lo Mantap Fris kau. ternyata. Frisko oke loh, umur 22 tahun tapi udah dewasa banget ya. Iya, dewasa. Dewasa lu. 22 tahun tuh udah gede tau kok. Hah? Udah lah, udah lumayan lah, udah dewasa. Udah dewasa. Kamu udah nikah dua-dua? 23. Tiga. Tuh. Lu nikah umur berapa dah? 23 gua. 23. Oh, bisa lah setahun lagi persiapan kan. Frisko setahun lagi Frisko. Wih, orang nanti pas spesial kau bakal ada yang lamar. Enggak. Akunya yang belum siap. Mau ini dulu Kamu adik yang kamu. lamar nanti kalau Iya, siap aku ya. yang berlutut di depan dia. Kamu nanti kayak ini ya yang ngasih aba-aba. Gue udah oke nih. Iya. Kita kalau foto maternity perutnya gue pegang. Ya di belakang. Perutnya dikasih lop-lop. Yang ngedengerin ini kan suara bayi sama foto USB. Foto USB. Dia yang kasih kejutan bawa tespek.
pusing. Nambah lagi tanggungan gua. Bener-bener. Lu ini nggak? Tapi lu kalau misalnya nikah nih, misalnya, Misalnya nanti udah siap. iya, lu tipe yang mau child free atau enggak? Jawabannya ada di imajinasi. Karena gue penasaran banget dengan orang yang Dan gue punya. belum pernah cerita itu ke Iya, siapa-siapa. kan? Oh, gitu. Alasannya apa gitu-gitu. Maksudnya gue kayak ya udahlah ini dijadiin stand up aja. Jadi Berarti materi gue ya. bisa denger di imajinasi Iya. nanti. Oh, ada tiket ini nggak kira-kira masih ada tiket on the spot? Harusnya ada. Harusnya ada ya. Iya. Semoga masih ada ya. Tambahin Bu. Ih, rebutan. Langsung aja cek di Instagramnya Haha. Iya. Kalau mau tahu Infonya info selalu ada selanjutnya. di sana. Iya. Buruan rebutan terkehabisan. Iya. Iya. Wes. Karena gue nonton sih. Gak sabar 1 Maret. kristenisasi. 2 Maret. Ya boleh kalau Minum boleh. 1 Maret tuh udah kayak Reri. ya kalau mau excited Ini kan boleh. panitia kan? Panitia, ada apa ini? Panitia. Dekat sini kan. Ini siapa? Kamu tadi Aku nggak dulu. ya? Aku nggak dulu. Malah dia enggak. Iya, sama tenggorokan gue lagi nggak enak. Kemarin kamu sakit ya? Nggak mau yang dingin dulu. Kemarin kamu Oh sakit. gitu. Iya. Aku mau Ini aku. kayak ini. Lu coklat dah. Ada materi soal Frisco nggak? Ada. Karena menarik banget. Mereka ini pacaran tapi beda Beda semuanya. culture ya? Iya. Di Cina. Iya, Beda beda. gereja. Hah, serius? Kita beda gereja. Dia apa sih? Dia Protestan. Kamu? Oh gitu. Aku gerejaku kebakar. Kan gerejaku ya. Oh gereja dia pernah kebakar beneran. Kamu apa? Tapi beneran. Aku Katolik. Dia Katolik. Menarik Aku banget. Protestan, iya. Berarti Gereja nanti kita tuh akan- beda semuanya. Iya, tapi Tapi kaget. lancar-lancar Aku aja. pertama kali dikenalin pacarnya Priska. Hah? Pacarnya Priska? Cina. Iya kan? Lu mikir, itu dia pacar apa sandraan gitu ya? Itu coba cek tangannya ada di borgol kayaknya. Gue jarang banget ngeliat orang timur pacaran Cina. Banyak tapi biasanya ceweknya yang Cina. Ceweknya yang Iya, Cina. cowoknya Cina? Cowoknya yang timur Cina biasanya kayak Makassar, gitu. kan? Tapi kan aku tetap Sulawesi. Kamu Cina Kalau kan? Frisco kan Cina banget. Ya, masih melekat gitu loh, masih. Pasti bingung sih, Priska tuh yang mana? Harusnya dimunculin sih Kalau udah cuma mukanya. mau kayak minimal kayak hai gitu. Iya. Nggak ada lah yang Cina lah pokoknya. Pokoknya Cina-Cina koko-koko lah. Iya, banyak lah yang mirip dia mah. Jadi banyak materi tentang dia juga banyak. Lumayan lah, karena dia juga banyak mengisi hidupku. Sumber kebahagiaan dan keresahan juga gitu. Manis Tapi bisa walaupun nggak ngobrol tapi jadi Tapi tau gak kita tuh keluarga kita udah sedekat itu. Oh, iya. Sama Prisko kayak Sama kemarin keluarga Prisko pas pun juga. Imlek kan itu keluarga aku ke rumah keluarganya kita kumpul keluarga semua rame-rame. Iya, kyongki adik-adikku dapet gitu loh kayak seru banget. udah jadi kayak maksudnya perbedaan kita tuh kayak nggak ada artinya gitu. Wih, keren. Kayak orang-orang kan berbeda kan kayak effort ya harus gini harus itu. Oh kita enggak ya gitu loh. Biasa aja Tapi gitu ya. masalahnya dari kehidupan lain gitu dari yang hal-hal lain. Masalah hubungan kita Masalahnya dari lancar-lancar luar. aja gitu tapi di luar hubungan Iya, kan kita nggak boleh selalu. jadi imbang gak sih jadi kayak ya udahlah. Iya, kalau lurus-lurus aja mah nggak asik ya. Aku tuh boleh nanya updatean yang kasus kemarin terakhir nggak sih? Gimana kira Oh, boleh. Jadi aku sempat diam aja karena menurut aku habis imajinasi bakal aku angkat lagi karena kemarin itu wah anjing sih. Tunggu ini Jadi aku kalau itu kayak itu kesel, itu benar-benar kasus ini tuh yang merubah plan hidup aku kedua setelah bapakku meninggal gitu loh. Maksudnya kayak tiba-tiba keluarga aku pindah ke Jakarta dan itu gara-gara itu. Iya. Adikku yang penggulian di asramanya, asrama sekolahnya, adikku yang SMA itu. Terus kenapa dia? Nah terus kemarin kan aku pulang sebenarnya niatnya Natalannya pulangnya sesuai beli tiket tanggal 22 jadi aku harus reschedule di tanggal 17 yang tadinya aku udah chat ke Ernest Bang Dipaho kayak ih aku tuh 2 tahun ini akhirnya setelah 9 tahun Natal sendirian Akhirnya itu- pulang. iya gitu loh ini Natal pertama gue kayak udah happy banget gitu terus gara-gara kejadian itu berubah gitu loh lu tau gak sih kayak bertahun-tahun nyiapin satu hal yang akan membahagiakan bersama lagi apa nyicil oleh-oleh gitu apa segala macam Ternyata hancur gitu aja karena kasus pembunuhan itu dan menurut aku pihak sekolah itu nggak terlalu
tanggung jawab. Nggak ngurusin gitu loh. Sampai aku datang, itu kan sampai ke kepolisian kan. Jadi terus sebenarnya kemarin tuh kalau aku sendiri ya pengennya tuh benar-benar kasusnya ini sampai ke lanjut terus anak-anak itu sampai di penjara lah apalah kayak gitu-gitu. Nah tapi suasana juga waktu itu mau dekat Natal, aku tuh udah di backing sama Om Deddy juga. Jadi maksudnya sebenarnya hal ini tuh bisa gampang banget lah kalau aku Tapi adikku sendiri si korbannya, dia sendiri tuh yang kayak ngomong ke aku, yang aku juga ngerasa oh iya ya, semua keputusan yang aku ambil ini tuh berdasarkan ego orang dewasa. Aku bahkan nggak nanya dia gimana gitu, maunya apa, dia apa kabar gitu, aku nggak nanya dia gitu. Dia ngobrol ke aku terus dia bilang kayak enggak Kak, kayaknya kalau mereka sampai punya SKCK buruk, anak-anak itu nggak bisa kuliah, nggak jadi apa-apa ke depannya, dia ngerasa bersalah juga. Dalam hidupnya dia ngerasa ada kan pelakunya 6 orang, ada 6 orang kakak-kakaknya dia yang jadi kayak gitu gara-gara dia gitu. Dia ngerasa kayak gitu, terus dia pokoknya dia intinya dia maunya memaafkan, itu nggak usah lanjut, dia maunya kayak gitu. Nah setelah itu pun menurut aku pihak sekolah pun tetap kayak sampai pas aku balik aja aku tuh difitnah di sana. Jadi aku tuh dapat info katanya aku bakal aku tuh berkoar-koar tentang kasus adikku ini demi tiket imajinasi sold out. Jahat banget. Itu makanya aku diem aja nih sampai imajinasi kelar. Maksud aku enggak, bukan karena lu anjing gitu, orang nonton gue bukan karena gue bahas lu gitu loh. Jadi kayak makanya aku diem, aku kayak gue nggak akan nunjukin kalau imajinasi misalkan sukses, nanti mereka yang bilang itu karena dia ngomongin kita gitu. Bahkan di imajinasi pun aku kayaknya nggak akan bahas itu. Iya, aku nggak akan itu lagi, kayak itu memang keresahanku, tapi itu bukan keresahan yang bisa jadi komedi, tapi kebencian aja gitu. Aku tuh benci aja udah sama kasus ini gitu. Jadi aku ya nggak, itu urusannya nanti dah, kelar imajinasi dah gitu. Jadi kayak kalau ditanya update-nya gimana, ya bener habis kelar imajinasi aja sih. Oh jadi lagi kamu hold aja? Iya lagi aku hold, karena aku pas dapat info itu aku udah di sini lagi, kok bisa ya sejahat itu ya, sekolah Katolik loh. Wah, tapi bullying tuh masih dianggap keren sih. Jadi kayak apa namanya, kalau ngebully dia tuh jagoan, padahal sebenarnya dan ini tuh ribet banget urusannya tuh, gak cuman pembuli yang memang anak-anak tukang bully ngebully anak-anak, enggak kayak gitu. Jadi ini kasusnya kan di asrama. Nah, adikku tuh sekolahnya sekolah Katolik plus ada asrama Katoliknya di situ kan. Itu pilihan mau tinggal asrama atau enggak. Ya aku masukin asrama dong karena aku ngerasa kayak wah, sekolah Katolik, dan itu sekolah terbaik yang ada di ND, bahkan di NTT. Jadi itu salah satu sekolah terbaik di sana. Nah terus udahlah aku masukin adikku di situ, aku pikir semua baik-baik. Dia sama si pelakunya ini itu tuh kayak abang adek banget. Oh ya? Sesayang itu, jadi di sekolah pun kakak-kakaknya ini tuh yang kayak yang ngelindungin, yang jagain. Bahkan salah satu mereka itu yang bukain jalan buat dia tuh jadi anak basket. Jadi dia tuh udah lolos DBL ke Kupang, ke provinsi harusnya di tanggal 15 Januari harusnya. Itu semua mimpinya dia juga harus terhenti di situ gitu kan. Jadi sebaik itu, tapi di asrama itu ada aturan-aturan yang aku juga baru tahu. Nggak, aku tuh walaupun Katolik gak pernah sekolah Katolik sama sekali karena mahal tuh. Kaget. Iya, itu mahalnya itu juga bikin kesel dong. Maksudnya lu udah bayar mahal tapi lu nggak dapat apa yang lu bayar gitu loh. Itu kayak selain pendidikan yang baik, gue pikir kayak benar-benar semuanya tuh baik adanya di dalam. Nah ternyata tuh ada aturan-aturan atau kayak kebiasaan-kebiasaan menurutku aku aneh gitu, kayak misalkan ada kursi keramik keramat gitu-gitu, dan ternyata katanya di setiap asrama atau pokoknya tempat-tempat yang kayak pesantren asrama tuh ada aja yang kayak gitu-gitu. Kursi keramat tuh di mana yang duduk di situ boleh cuma senior. Selain senior itu nggak boleh. Hukumannya pasti harus dipukul, harus apa gitu-gitu kalau ngelanggar. Keramik keramat, jadi ada satu keramik yang ditandain itu tuh kalau junior lewat nggak boleh, junior yang nginjak gitu. Nah kasusnya adikku adalah lonceng makan. Apa itu? Jadi kalau di asrama tuh ada lonceng makan yang kayak film ibu itu loh. Gitu. Yang dibunyiin gitu untuk makan. Nah, itu cuman boleh anak kelas 12 yang megang. Di luar kelas 12 itu nggak boleh, dan itu hukumnya sangat-sangat kayak sakral gitu loh. Sampai segitunya menurut aku kayak ini anak-anak didoktrin jadi tolong tuh, nggak kayak iya, dan aku ngomong itu kok ke ininya, ke aku kalau nyebut ininya titelnya ketahuan dari mereka dari ordo mana gitu. Jadi aku tahan. Jadi kayak pokoknya aku ngomong ke ini, pasti mereka tuh kayak yang ngajar ya pemimpin agama juga dong, agama Katolik gitu, bukan guru-guru biasa juga gitu kan, orang-orang biara lah.
Aku ngomong ke mereka, aku bilang ini tuh salah, sistem yang salah, kalian tuh masukin doktrin yang salah, karena si sekolah dengan baik, pendidikannya baik, tapi ada doktrin yang kayak gini, tolol banget, nggak masuk logika, nggak masuk akal gitu. Aku sampai nanya ke 6 pelaku tuh, kalian pas si Aldrin megang lonceng itu emang ada bencana alam di dunia ini terjadi gitu? Ada gempa bumi? Iya, sampai kayak gitu. Maksudnya logika kalian tuh nyampe nggak sih kalau hal itu tuh bodoh gitu loh maksudnya. Jadi itu larangan udah bertahun-tahun bahkan. Wow. Itu udah puluhan tahun, itu sekolah kan udah puluhan tahun, seumuran Indonesia merdeka lah gitu. Dia sekolah turunan dari ini Belanda. Jadi adik kamu pegang itu. Iya, dan itu nggak sengaja, dan 6 orang ini nggak ngeliat langsung, tau nggak? Jadi dari omongan gitu. Ini pegang tuh gitu? Enggak, jadi kejadiannya adalah yang pas makan di ruang makan itu cuman anak kelas 10, adikku kan masih kelas 10. Lonceng itu jatuh. Nggak ada yang berani megang dong, jatuh nih gitu kan, karena ada aturan yang tidak masuk akal itu, jadi semua anak kan aduh biarin aja, tapi kalau jatuh justru kita lebih kenal lagi nih satu angkatan karena jatuh gitu. Terus Aldrin ini berusaha ngambil, adikku namanya Aldrin, pakai sendok. Karena nggak boleh kena tangan kan, pakai sendok nggak bisa, nggak berhasil. Terus dia bilang gimana dong ini, terus kata temannya ya udah, ini cerita dari cerita, udah ambil aja pakai tangan. Terus ada yang jagain di pintu gitu, ngeliatin, jangan sampai ada ketahuan. Iya, jadi ada temannya satu yang ngeliatin di pintu, nah Aldrin tuh yang ngambilin. Terus itu tuh ada satu teman yang di situ juga yang kayak jadiin itu, hal itu adalah jadi kayak ancaman buat Aldrin. Jadi kayak misalkan nanti aku jadi kasih tahu kakak kelas nih, aku kasih tahu kakak kelas nih kalau kamu megang buat... iya, dari bercandaan kayak gitu nyebar tuh kemana-mana, akhirnya nyampe ke kakak kelas, di kakak yang abang-abangannya dia banget, yang bener-bener abang. Jadi sampai aku tuh nggak masuk, ini anak-anak ini bukan anak-anak tipe pembuli yang berandalan ya, enggak ya, mereka tuh anak-anak baik. Iya, dan mereka ini adalah anak-anak baik, ada yang mantan ketua OSIS, ada yang beasiswanya bakal beasiswa ke Jepang gitu-gitu. Nah, itu yang disayangkan sama adikku. Makanya adik kamu juga dia takut, dia bilang, Kak, kalau dia sampai masuk penjara dia nggak dapat dong beasiswanya gitu. Adikku sampai mikirin kayak gitu. Karena di luar masalah itu mereka seakrab itu, seabang adek itu. Bukan yang tiap hari. Siapa nih anak gitu ya? Karena ada doktrin yang aneh itu menurut aku. Jadi bagi mereka, mau itu adik kandung, mau itu gua sayang banget sama lu, kalau lu melanggar ini adalah hukum yang ini. Lu harus dihukum. Emang hukumannya apa? Nah, mereka tuh bukan hukumannya apa, mereka keroyok adikku. Dan itu kejadiannya 2 kali, hari Jumat dan hari Minggu. Di mana orang asrama, bapak asrama dan lain-lain, kok sampai 2 kali? Itu di hari sekolah juga ya? Di hari Jumat itu hari sekolah, di hari Minggu tuh nggak hari sekolah, dan itu kan lagi ulangan, lagi ujian kan. Itu adikku ke sekolah yang pas hari Jumat itu dalam keadaan dia udah memar. Masa nggak ada yang tahu gitu kan? Di hari Minggu dilanjutin, adik itu pun ketahuan karena adikku lari ke rumah kakak sepupuku nelpon aku. Aku langsung suruh visum saat itu juga, ditahan sama mereka, katanya jangan, kita jaga marwah sekolah. Tai, gue bilang marwah sekolah apa? Pokoknya langsung ke kantor polisi sekarang gini. Dan kejadian serupa itu tuh banyak. Cuman emang nggak ada yang speak up karena sepowerful itu sekolah ini. Yayasan ini sepowerful itu gitu. Makanya sekarang jadi kayak mereka berhadapan sama gua dan mereka ngerasa ini caranya untuk nyerang balik gimana ya. Jadi adalah fitnah-fitnah aneh itu. Disangkut pautin sama tiket imajinasi. Kayak Priska tuh sengaja ngomongin sekolah ini gini. Padahal waktu pas kejadian tuh H+1 aku di podcastnya Bang Pras itu nggak nyebut nama sekolah sama sekali. Tapi komentarnya kan orang tahu sekolah terbaik di sana apa. Orang pada sana mah tahu ya. Jadi orang pada komen-komen ini pasti ini gitu kan. Jadi kayak mereka ngerasa kita terserang nih, kita tersudut. Ya semoga lah ada jalan baiknya ya. Jalan baiknya ya udah, gue memang harus keluarin, dan itu pun nggak diizinin loh. Adikku nggak diizinin pindah sekolah. Kenapa? Itu makanya kayak kata mereka, kasih mereka kesempatan, katanya kasih kami kesempatan untuk menunjukkan. Kan aku bilang kan, aku kecewa banget, tau nggak? Kalau kan mereka kan tahu kan aku stand up comedian, aku bilang kalian juga tahu aku stand up comedian, kalian tahu materiku apa. Aku segitu bangganya sama yang namanya Katolik dan sekolah Katolik. Segitu materiku ada yang menceritakan itu. Tapi sakit hati terbesarku dalam hidup sekarang adalah dari Katolik sendiri gituin. Sama si kepala sekolahnya apa segala macam gitu kan. Terus mereka kayak ya udah, kita mohon maaf kalau Priska sampai sekecewa itu, kita minta kasih kami waktu 2,5 tahun untuk menunjukkan kalau Alden bisa. Jadi sempat ditahan waktu mau iya, susah itu pindahnya. Yang kamu harapin apa kalau dari pelakunya? Kayak ya dikeluarin aja. Jujur kalau pelakunya, karena adikku maafin, aku lama-lama kayaknya dan anak-anak ini bukan pelaku pembuli yang benar-benar anak-anak temperamen di sekolahnya tiap hari bandel gitu-gitu, enggak. Ini benar-benar anak baik aja yang harus diubah. Iya, dan aku yang jadi musuhku sekarang adalah sekolahnya dan yayasannya, bukan anak-anaknya lagi, bukan pelakunya iya, itu ya. karena menurut aku mereka pun korban
dan setelah itu baru semuanya pada cerita di situ di forum besar itu anak-anak ngomong kalau mereka berenam juga korban dari kakak kelasnya dulu yang Mereka pun digituin. pernah. iya, bahkan 2 orang di situ tuh udah bukan anak asrama lagi, udah keluar itu karena juga dipukulin dulu. Oh, jadi dia emang keluar. aturan itu tuh yang memegang akan dikeroyok Iya, gitu. kayak gitu. Emang kayak gitu, ada aturan-aturan Oh, aneh. jadi pelaku pun pernah. Iya, rata-rata pernah. Rata-rata pernah. Senioritas, junioritas tuh pasti ada gitu. Nah, cuman kebetulan adikku ini kan anak basket. Jadi dia tuh deket sama kakak-kakak kelas gitu. Oh. Jadi karena dia satu tim Satu tim, udah lolos seleksi juga udah mau, dan itu juga karena dia mau tanding katanya 15 Januari, kamu nggak sayangkan ini cita-cita adikmu gini-gini. Ayo. Tapi sekarang udah pindah ke Jakarta berarti ya, udah sekolah di sini. Iya. Sekolah Katolik lagi atau enggak? Sekolah Katolik. Masih tetap ada Mungkin iman kan nggak percaya. semua kayak gitu ya. Iya, dan ini kan kejadiannya di asrama bukan sekolah. Coba Iya. ke sekolah Islam deh. Coba deh. Mana tahu ternyata. Tapi bukan megang lonceng, megang beduk ya. Nggak boleh aja. Kesalahannya megang Nggak beduk boleh gitu. aja. Yang azan cuma. Ya kan? Iya dong. Itu aturan yang benar dan itu tuh benar banget. Itu benar banget. Itu aturannya nggak bisa diganggu gugat itu. Itu masuk akal. Ya, semoga cepat mendapatkan jalan keluar yang diharapkan ya Priska, dan semoga imajinasi sukses. Dan lancar. Jangan lupa nonton tanggal 2 Maret 2024. Ya, dan beli tiketnya sekarang juga yuk. Biar Yuk, kita nonton jangan lupa sama-sama. langsung cek aja di Hakop di Instagram. Atau di mudahin.com. Mudahin.com kalau mau beli tiketnya di mudahin.com. Oh, nah tuh. Prisca mau ngomong apa enggak? Iya. Sama Priskers. Priska. Priska Mania. Udah punya fandom. Priskers lucu banget. Udah Priskers. punya fandom. Iya, tiba-tiba ada fandom. Priskers. Ayo ngomong apa buat Itu teman-teman. nanti ini lightsticknya hitam. Udah gitu nggak nyala. Iya. Buat apa? Kayak bentungan aja itu dah. Melambangkan Mau disiapin yang masuk Ada aja. Jadi selain kasih ini Bu, kasih lightstick Mau juga. menandakan perubahan. lightstick, iya. Iya. Perubahan Ya. deh. Bisa aja yuk. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Mandinasi teman-teman. Ya.